Indonesia Bertauhid TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita min wasaya salaf lisyabab, beberapa wasiat para salaf untuk para pemuda. Kita insyaallah masuk pada al-wasiyatur rabi'ah asyrata. Kita masuk pada wasiat yang ke-14. Silakan baca. Wasiat ke-14. Riwayat yang juga berasal dari Al-Hasan Al-Basri bahwa beliau mengatakan, ya masyarul syabab, iyyakum wat-taswif wat-taswif Wahai para pemuda, jauhilah taswif, menunda-nunda. Itu saya akan melakukan ini, saya kelak akan melakukan ini. Ucapan Hasan Al-Basri, jauhilah taswif, menunda-nunda, bahwa taswif itu adalah penyakit yang banyak membinasakan para pemuda. Seperti perkataan sebagian mereka, saya kelak akan bertaubat, saya bahkan akan menjaga sholat, saya nanti akan berbakti kepada orang tua. Akhirnya mereka tidak melakukannya, tidak mengupayakannya dan tidak memanfaatkannya. Namun mereka hanya mengakhirkan dan menunda-nunda. Seseorang apabila terbetik pada dirinya untuk bertaubat atau menjaga sholat atau selainnya, maka penyakit ini datang dan memalingkan dari kebaikan ini. Dia akan terus-menerus berakhirkan dan menunda-nunda sampai keberkahan masa muda hilang darinya dan terlewatkan dari memanfaatkannya dengan kebaikan. Boleh jadi kebanyakan mereka saat akan bertaubat dengan memasang target usia tertentu dari hidupnya. Namun kematian pun datang tanpa disangka-sangka secara tiba-tiba sebelum usia yang dia targetkan untuk bertaubat itu sampai. Ya. Al-wasiyatur rabi'ah asyrata. Wasiat yang ke-14 itu maja'a anil Hasan Al-Basri aydan rahimallahu ta'ala annahu qala. Apa yang datang dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri termasuk di antara yaitu imam di zaman tabi'in, imam dari kalangan para imam kaum muslimin. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di antara kisahnya adalah berkaitan dengan Wasil bin Atha. Wasil bin Atha dialah salah seorang, atau dia adalah tokoh Mu'tazilah yang asalnya dia berada di halaqahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian nyempal dari halaqahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan kemudian mengembangkan pemikiran bid'ah. Ia kenal dengan bid'ah Mu'tazilah. Dari kata-kata i'tizal, yaitu nyempal. Ketika datang pertanyaan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, bagaimana
status orang yang mereka melakukan dosa besar lalu meninggal sedangkan dia belum bertaubat. Wasil bin Atha dia punya sikap lancang dengan gurunya, dan ternyata pendapatnya berbeda dengan gurunya. Menurut Wasil bin Atha, orang mati melakukan dosa besar dan belum bertobat di dunia, statusnya bukan kafir tapi juga bukan mukmin atau bukan muslim. Ini yang dikenal dengan istilah mangsilah baina mangsilatain, berada di antara dua kedudukan, bukan muslim, bukan kafir. Akan tapi di akhirat nasibnya sama dengan orang kafir, yaitu khalidan finnar. Perbedaannya dengan khawarij, kalau khawarij pelaku dosa besar kemudian meninggal dan belum bertaubat, statusnya adalah kafir dan khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Mu'tazilah tidak kafir tapi juga bukan muslim. Ini dikenal dengan istilah tadi mangsilah baina mangsilatain, ada di antara dua kedudukan. Tapi di akhirat sama dengan khawarij, yaitu khalidan finnar. Di antara faedah ikhwan bahwa semua aliran sesat itu pasti menjauhi ulama. Semua aliran sesat dan gerakan-gerakan firaqud dhalah semuanya pasti menjauhi ulama. Khawarij, ketika Ibnu Abbas dialog dengan orang-orang Khawarij, kata Ibnu Abbas, diantaranya tidak ada seorang sahabat pun yang bersama dengan kalian, alias tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan orang-orang Khawarij. Sehingga mereka dikenal dengan ungkapan Nabi sufahaul ahlam, orang-orang yang bodoh, yang dangkal pemahaman agamanya. Walaupun mereka sebagian para qurra, para penghafal Quran, tapi bodoh pemahaman mereka tentang agama. Demikian pula gerakan yang muncul kontemporer, berbagai macam gerakan-gerakan yang ada, seringnya yang terjadi justru mencaci maki para ulama. Karena seringnya mereka mendapatkan fatwa yang berbeda, atau jalan yang mereka tempuh berbeda dengan apa yang dituntunkan para ulama, sehingga mereka sering justru bukan hanya meninggalkan ulama, tapi bahkan mencaci maki para ulama. Sedangkan ikhwani fillah, keberkahan kaum muslimin ada pada kebersamaannya dengan para ulama kibar. Al-barakatu ma'akabirihim. Keberkahan itu bersama dengan para ulama kibar mereka. Karena ketika seorang bersama dengan para ulama, itu akan terbimbing, tertuntun. Ibaratnya kalau dalam bahasa bisnis itu, orang kalau pengen bagus jualannya, dagangnya, bisnisnya, mesti punya mentor, punya guru, punya pembimbing. Bahasa Arabnya mursyid, ini pembimbing yang membimbing langkah-langkah dia, sehingga akan lebih terarah, lebih pasti langkah-langkahnya, dan terbimbing
bagaimana mestinya harus berjalan. Dan ini semuanya pada semua perkara, semua bidang keilmuan atau semua bidang atau amaliyah kerjaan itu membutuhkan bimbingan dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Diadakannya sekolah itu dalam rangka memberikan bimbingan-bimbingan sehingga orang betul-betul berjalan dengan ilmu, apalagi berkaitan dengan agama. Di antara ciri firaqud dhalah adalah jauhnya dari para ulama, sehingga mereka menempuh jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang keliru, karena meninggalkan para ulama. Di antara wasiat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ya ma'syar syabab, wahai segenap para pemuda, iyyakum wat taswif, jauhkanlah diri kalian dari sikap taswif. Apa itu taswif? Saufa af'al, ntar aku melakukan, besok aku lakukan, nanti aku lakukan. Ya, ini menunda-nunda. Ikhwan billah, prinsip yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersegera. Di antara kaidah dalam beramal adalah bersegera dalam beramal. Bagaimana Allah ketika memerintahkan kepada kita semuanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju atau dalam menggapai ampunan Allah dan surga yang disediakan, yang luas, yang seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Wasari'u, bersegeralah kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabinya, apa kata Allah? Kanu yusari'una fil khairat. Kalian, yaitu mereka itu para nabi, orang-orang saleh, yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Allah sifatkan yusari'una, orang-orang yang mereka bersegera. Dan untuk meraih kebaikan-kebaikan itu, yang diperintahkan Allah bahkan berlomba-lomba menjadi atau bermental sang juara. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal itu, yaitu untuk perkara akhirat, jadilah kalian orang yang bersegera. Bersegera. Jadi bersegera untuk mendapatkan hal yang terbaik berkaitan dengan urusan kampung akhirat. Arahannya itu, pendidikannya itu adalah mental sang juara, mental untuk menjadi paling terdepan. Paling terdepan. Lihat pula ketika Allah mengajarkan kepada kita dalam doa. Apa yang Allah ajarkan, ikhwan? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar takwa yang biasa, bukan sekedar bertakwa, tapi imaman lil muttaqin.
menjadi orang yang derajatnya itu imam, orang yang paling depan dalam masalah ketakwaan, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini semuanya menunjukkan bagaimana Nabi Allah mengajarkan pada kita menjadi orang yang bersegera dalam kebaikan, bermental sang juara untuk terdepan di dalam kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhwan, sebagaimana Allah mengajarkan untuk kita yusariun, bersegera dalam kebaikan, Nabi pun mengajarkan kepada kita sama. Badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal, jangan ditunda-tunda. Badiru bil a'mal, sehingga untuk mewujudkan sebuah amalan hendaknya bersegera, jangan ditunda-tunda. Hal tangtadiruna illa sabaan. Kalau kalian tidak segera beramal, apakah yang kalian tunggu adalah 7 perkara ini? Apa itu 7 perkara? Faqran munsiyan, ghinan mutghiyan, kemudian wa haraman mufannidan, wa maradan mufsidan, wa mautan mujizan, wa dajjal syarru ghaib yuntadhar, wa sa'ah as-sa'ah adha wa amar. Kalau kalian tidak bersegera, yang kalian tunggu apa? Tidak ada 7 perkara yang kalian tunggu. Yang pertama itu faqran munsiyan. Apakah kalian menunggu saat ketika telah jatuh miskin, fakir? Yang biasanya orang-orang fakir dia sudah disibukkan dengan memenuhi kebutuhan hari-hariannya, mencari kebutuhan yang bisa menutup hari-hariannya. Faqran munsiyan, sehingga tidak sempat lagi untuk banyak melakukan hal, datang ke majelis taklim, kemudian berdakwah dan seterusnya. Maka selama masih Allah berikan kesempatan kita beramal dengan harta kita, dengan keluangan waktu kita, segera, jangan ditunda-tunda. Apakah kalian menunggu datangnya waktu Anda jatuh miskin, orang yang Allah berikan harta, sehingga Anda disibukkan untuk mencari hal yang menutup kebutuhan Anda? Atau ghinan mutghiyan, kekayaan yang melampaui batas, membuat Anda melampaui batas. Biasanya orang Allah berikan banyak harta, pikirannya mulai macam-macam, mulai aneh-aneh, dan hartanya membuat dia sombong dan angkuh, merasa besar dan merasa hebat, dan hartanya lebih banyak menjerumuskan ke dalam neraka, menjadi kendaraan yang menuntun mengantarkan ke neraka. Ini rata-rata kebanyakan orang kaya. Ya tentu ada juga 1-2 orang kaya yang betul-betul saleh, baik, bertakwa, bahkan luar biasa, ya ada. Tapi persentasenya sangat kecil, sangat kecil. Saat Jogja ini coba antum perhatikan, ada nggak orang kaya? Ya banyak, bladrek, sangat banyak. Tapi orang kaya yang saleh, ahlul masjid, harta yang untuk fisabilillah, super sangat sedikit, sangat sedikit. Sehingga rata-rata kekayaan itu membuat dia angkuh, sombong, lupa daratan, lupa lautan, lupa Allah, lupa kampung akhirat. Ini kebanyakan, ini orang-orang yang mereka ini tenggelam di dalam, yaitu fitnah kekayaan. Atau yang Anda tunggu adalah maradon mufsidan, sakit yang merusak Anda, sakit yang merusak Anda. Orang yang kalau Allah berikan penyakit,
Di antaranya tinggal kesibukannya itu yaitu ngurusi penyakitnya. Sudah nggak bisa apa-apa, susah. Mau pergi ke masjid taklim susah, mau ke sholat jamaah susah, apalagi mau dakwah kemana-mana lebih susah lagi. Tinggal disibukkan dengan penyakitnya. Disibukkan dengan penyakitnya. Orang punya penyakit yang membuat dia setiap hari harus ke rumah sakit. Itu jadwal untuk ngantar ke rumah sakit tok sudah habis. Antri. Kemudian antrinya habis subuh. Bukanya nanti jam 8, dapat nomornya ini jam 12 siang. Waktunya habis. Sehingga sudah disibukkan dengan kondisinya itu. Pulang udah capek, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sehingga mumpung masih sehat, mestinya bagaimana dimaksimalkan dia gunakan baik-baik. Haraman mufannidan. Atau yang dicari, atau yang ditunggu adalah kalau sudah sampai umur tua, pikun. Tua yang buat dia pikun. Yang kalau sudah pikun ini serba lupa, segala-galanya sudah serba lupa. Atau yang Anda tunggu adalah awil maut mujizan, atau kematian yang datang mendadak. Yang kalau sudah orang kedatangan kematian, sudah nggak punya kesempatan lagi dia untuk beramal. Atau yang ditunggu adalah Dajjal, syarru ghaibin yuntadhar. Dajjal, sejelek-jelek fitnah yang muncul di akhir zaman. Yang Dajjal fitnahnya sangat besar, sangat dahsyat. Atau yang Anda tunggu adalah kiamat. Yang kiamat perkaranya adalah adha wa amar, sangat mengerikan, sangat dahsyat. Wahai orang yang Allah masih berikan kesempatan beramal dengan kesehatannya, dengan umurnya, dengan masa mudanya, apa yang Anda tunggu-tunggu kalau Anda tidak segera beramal? Sehingga tasbih, menunda-nunda amal itu termasuk di antara jebakan syaitan. Nanti akhirnya dia tidak jadi beramal. Orang masih kafir sudah punya kecenderungan masuk Islam, tapi nantilah, nanti akhirnya bisa keduluan mati belum sempat masuk Islam. Nyesel, bisa nyesel. Kemudian ada lagi yang menunda-nunda ini untuk melaksanakan salat. Ada yang belum salat, kalau disuruh salat entarlah, nantilah. Ada lagi yang sudah salat tapi nggak pernah salat jamaah ke masjid. Diajak ke masjid, entar, nanti. Kalau sudah kira-kira enak ke masjid, ditunda-tunda terus. Untuk bayar zakat ditunda-tunda, untuk haji ditunda-tunda, untuk menghentikan kebiasaan maksiat ditunda-tunda, menghentikan kebiasaan bid'ah ditunda-tunda, sehingga dia terus tertunda-tunda sampai dia boleh jadi keduluan al-maut dan belum sempat dia meninggalkan kebiasaan buruknya. Maka di antara nasihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar ketika mendapatkan wasiat Nabi, ini hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah Anda di dunia ini seperti orang yang asing, gharibun, orang asing, aw abirus sabil, atau anak jalan, itu musafir. Apa kira-kira maksudnya di sini? Kemarin udah sering kita sampaikan. Jadilah Anda di dunia ini gharibun au abirus sabil,
Apa maksudnya? Surya. Mbak. Yang lain, kawan? Apa maksudnya? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abir sabil. Apa? Yang mau jawab? Apa maksudnya? Jadilah Anda di dunia ini gharibun, orang yang asing. Di antara suasana hatinya orang yang asing itu merindukan kampung halaman dia. Jadilah Anda di dunia ini, jasad Anda di dunia, tapi kerinduan seorang mukmin hendaknya merindukan kampung akhiratnya. Sehingga ada kerinduan untuk dia bisa betul-betul menempati atau kembali ke kampung akhiratnya. Sehingga dia akan siapkan maksimal. Dia akan persiapkan maksimal untuk dia kembali ke kampung akhiratnya dalam keadaan sukses. Dalam keadaan sukses. Orang yang merindukan kampung akhirat, dia akan betul bersiap-siap. Dan orang yang tidak ada kerinduan dengan kampung akhirat, tidak akan pernah siap-siap. Apa yang dia siapkan? Enggak ada niatan dan tidak ada gambaran untuk dia kembali ke kampung aslinya. Maka ketika Allah SWT berbicara tentang orang yang tidak punya kerinduan kepada Allah dan kampung akhirat, kenapa mereka ini? Karena hatinya lengket dengan dunia. Innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Sesungguhnya orang yang mereka tidak mengharapkan pertemuannya dengan Allah, mereka tidak berharap pertemuannya dengan Allah, tidak ada kerinduan sama sekali. Adapun mukmin bahkan diajarkan oleh Allah Ta'ala, diajarkan oleh Nabi-Nya SAW agar meminta kepada Allah sifat merindukan bertemu dengan Allah Ta'ala dan kelezatan melihat wajah Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Kemudian kenapa mereka itu tidak ada kerinduan bertemu dengan Allah Ta'ala? Karena waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Karena mereka meletakkan keridhaannya dan ketenangannya itu dalam perkara dunia. Bagaimana orang yang mereka ridha dengan dunianya, dia akan merindukan kampung akhirat. Orang yang merindukan kampung akhirat itu orang yang benar-benar mempersiapkan dunianya untuk sengaja, memang orientasinya itu cari dunia untuk membangun kampung akhirat. Tapi kalau hanya dunia untuk membangun dunia, nggak akan ada kerinduan dia kepada Allah dan kampung akhirat. Targetnya hanya target duniawi sekarang ini. Au abir sabil, atau jadilah Anda yang musafir. Yang musafir itu dia sadar persis posisinya itu dia sedang safar, yang akan melanjutkan perjalanan terus sampai tempat tujuan. Kita demikian juga hendaknya memiliki kesadaran penuh di dunia ini kita adalah tempat safar, sebagian dari perjalanan kita untuk menuju tempat tujuan. Sehingga jangan terlena dengan tempat
yang merupakan sekedar sebagian dari potongan perjalanan kita ke kampung akhirat. Safar, yang kita punya kesadaran untuk kita melanjutkan perjalanan dan menuju pada tempat yang kita tuju. Seorang mukmin memiliki kesadaran penuh, dia ini sedang berjalan ke arah tempat tujuan, yaitu jannah. Dunia sebagian perjalanan yang mesti kita manfaatkan baik-baik, karena nasib kita perjalanan yang panjang setelah kematian ditentukan sekarang ini. Ini wasiat Nabi. Wasiat sahabat Ibnu Umar ketika mendapatkan hadis Nabi ini, apa wasiatnya? Idza amsaita fala tangtadiris sabah wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Kalau kamu sedang berada di waktu sore, jangan kamu tunggu-tunggu waktu pagi. Artinya kalau ada pekerjaan yang bisa dilakukan di sore hari dan ada waktu, jangan ditunda-tunda. Besok masih ada waktu besok. Memangnya yang memegang waktu Anda? Memangnya Anda menjamin diri Anda masih hidup? Besok itu masih hidup, sehingga seakan-akan waktu itu yang memegang kita. Berapa banyak orang mereka berangan-angan besok masih merancang sekian banyak pekerjaan, dan dia telah kehilangan waktu, tidak mendapati besok harinya, alias dia telah dicabut, diambil nyawanya, mati sebelum apa yang dia rancang itu terwujud. Karena sebagaimana digambarkan Nabi, manusia sering panjang angan-angan tentang dunia. Angan-angannya sampai sana, tapi garis kematian di sini, sehingga memutus panjangnya angan-angan dia. Wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Kalau Anda mendapati waktu pagi, jangan berangan-angan untuk mendapati sorenya. Apa yang Anda bisa lakukan di pagi hari dan menjadi agenda yang segera dilakukan, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kita semuanya itu, di antara penyakit yang menimpa kita adalah menunda-nunda. Akhirnya numpuk. Ketika diajarkan perpelajaran, nggak di murojaah, nantilah kalau sudah mau ujian. Bisa nanti aja kalau udah mau ujian. SKS kebut semalam, sehingga malamnya lelean terus, lelean sampai menjelang subuh untuk mempersiapkan ujian. Menunda, ditumpuk-tumpuk. Akhirnya dia menumpuk ini sesuatu yang mestinya itu segera dia lakukan. Orang seperti ini, dia akhirnya akan kewalahan. Setiap hari Anda mesti punya agenda. Tulis agenda Anda, dan jangan ditunda-tunda. Apa yang mesti dilakukan. Dan agenda itu dalam rangka untuk mendisiplinkan kita juga apa yang mesti kita lakukan besok. Kemudian ketika kita dapati harinya, segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Dan jangan diganggu dengan yang lainnya. Sehingga yang seperti itu akan menjadikan pekerjaan kita ini beres, banyak selesai. Mau menghafalkan Quran ditunda, mau menghafalkan hadis ditunda, mau menghafalkan matan, kitab-kitab matan ditunda, mau belajar bahasa Arab ditunda, mau terus ditunda-tunda terus, akhirnya sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak dapat apa-apa. Dan belum terlaksana. Berapa banyak kita berangan-angan untuk bisa ini, bisa itu, tapi karena menunda-nunda, semuanya berantakan, semuanya gagal.
Di antaranya karena menunda, suka menunda, sehingga akhirnya dia pun hidupnya asal gelinding dan tidak punya target-target dalam kehidupan dia berkaitan dengan ini target-target kehidupan, baik itu dunia maupun dalam urusan agama dia. Di antara wasiat salaf adalah ini. Ada ayat yang mengingatkan kita buruknya menunda ini pekerjaan. Surat Al-Hadid ayat yang ke-14. Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik sungguhnya. Yang lengkapnya itu ayat-ayat sebelumnya juga. Wa yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu nduru naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran. Dan pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan menyeru kepada kaum mukminin. Apa seruannya? Wahai kaum mukminin, tunggu kami, biar kami bisa memanfaatkan cahaya kalian. Di hari yang sangat mengerikan, di waktu dihimpun menghadap Allah, orang-orang mukmin Allah berikan cahaya, sebagaimana dia telah mengambil cahaya Islam dalam kehidupannya. Orang-orang munafik awalnya Allah berikan cahaya, Allah padamkan, sebagaimana dia memadamkan cahaya Islam ketika di dunia dengan tampil munafiknya itu. Sehingga ketika orang mukmin berjalan dengan cahayanya, orang munafik menyeru, wahai orang mukmin, tunggu kami, biar kami bisa manfaatkan cahaya kalian. Kata orang-orang mukmin, qila irji'u wara'akum faltamisu nuran. Silahkan kalian mundur, cari ke belakang sana, apakah ada cahaya, kamu carilah di sana. Setelah mereka mundur ke belakang, faduriba lausuwar qila irji'u wara'akum faltamisu nuran. Faduriba, maka dibuatkan Allah SWT itu dinding. Yang dinding ini babun ada pintunya, zahiruhu min kibalil adab wa batinuhu rahmah. Yang dinding ini luarnya adalah azab bagi orang-orang munafik dan dalamnya adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Lalu orang munafik dari balik tembok menyeru, yunadunahum. Orang munafik menyeru, alam nakun ma'akum, bukankah kami dulu bersama dengan kalian wahai orang-orang mukmin? Kata orang mukmin, qalu bala, benar, kalian dulu bersama kami, tapi jasadnya. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalian selalu terfitnah oleh diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, dan kalian selalu menunggu-nunggu. Wartabtum, dan kalian selalu ragu-ragu. Wa gharatkumul amani, kalian selalu ditipu oleh angan-angan kalian. Hatta jaa amrullah, hingga datangnya kematian yang menyelesaikan hidup kalian. Wa gharratkum billail ghurur, kalian tetap tertipu dengan angan-angan kalian. Sekarang kita lihat penjelasan Ibnu Abbas tentang ayat itu tadi. Dzalikum bi annakum fatantum anfusakum.
kalian walakinakum fatantu anfusakum, kalian selalu terfitnah diri kalian sendiri. Apa kata Ibnu Abbas? Ini bisyahwat. Kalian selalu terfitnah dengan syahwat. Kalian selalu terfitnah dengan syahwat, sehingga tiap hari dibuai dengan yaitu kenikmatan sesaat, syahwat-syahwat yang menggelitik dia, sehingga dia terjerat oleh ini keinginan-keinginan syahwat yang membuat dia kemudian tidak peduli dengan agama dia. Wa tarabbastum, dan kalian selalu menunggu-nunggu, menunda-nunda bitaubah, yaitu menunda-nunda untuk bertaubat. Nanti tunggu, nanti kalau sudah ini, kalau sudah selesai kuliah, kalau sudah dapat kerja, kalau sudah dapat istri, kalau sudah punya anak, kalau sudah anaknya ini gede, kalau sudah anaknya kawin, kalau sudah punya cucu, terus ditunggu-tunggu, ditunda-tunda terus. Sampai akhirnya dia tertipu, ini mati dalam keadaan belum punya persiapan sama sekali. Wa gharratkumul amani, dan kalian selalu ditipu oleh angan-angan kalian. Apa kata beliau? At-taswifu bil a'mali salihah, yaitu menunda-nunda untuk beramal saleh. Ditipu oleh angan-angannya, dengan menunda-nunda dia beramal saleh. Hatta jaa amrullah, sampai datangnya perkara Allah itu al-maut. Wa gharrakum bilal ghurur, kalian tetap dalam keadaan tertipu oleh angan-angan kosong. Ini adalah apa yang dimiliki oleh orang-orang yang mereka suka menunda amal, taswif, sehingga dia terus terbuai dengan angan-angan kosongnya, sehingga sampai dia habis jatah kehidupannya dan belum melakukan sesuatu. Dan ini merupakan bagian tipuan syaitan. Taswif itu adalah tipuan syaitan. Ketika seorang tidur, bangun nanti baru jam 2, belum jam 3, tidur lagi dulu aja, masih panjang waktunya, malam masih panjang, tidur lagi. Terus begitu dibangunkan lagi, oh baru setengah 4, belum jam 4, masih setengah 4, belum jam 4, nanti aja udah jam 4 mendekati subuh. Sudah melek jam 4 juga, belum 4/4, mepet aja nanti. Terus sampai akhirnya dia tidak melakukan apa-apa di malam itu. Begitu dalam segala urusan, ditunda-tunda. Maka nasihat salaf kita, iyyakum wat taswif, jauhi oleh kalian sikap menunda-nunda, sehingga pastikan diri Anda senantiasa berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, atau bahkan lebih cepat. Jangan ditunda-tunda. Qauluhu iyyakum wat taswif, perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, hati-hati kalian dengan taswif, yaitu at-taswifu huwa al-afatul lati ahlakat katsiran minasyabab. Taswif itu adalah penyakit yang banyak membinasakan para pemuda, karena menunda-nunda terus sampai akhirnya sudah masuk gerbang tua dan belum memiliki bekal apa-apa. Sudah masuk gerbang tua dan dia belum punya apa-apa, karena dulu ditunda-tunda, sedangkan waktunya jalan terus. Kaqaulihi ba'dihim, seperti perkataan sebagian mereka, saufa atub, nantilah aku akan bertobat. Nanti akan bertobat. Nantinya kapan? Sehingga ada seorang yang mereka terusik dengan satu kalimat aja. Sampai kapan kamu mesti begini? Sampai kapan Anda akan seperti ini?
Kalimat ini bisa merubah 180 derajat arah hidupnya. Orang kalau dia pengen yaitu berubah hidupnya, ya harus punya keberanian bertindak merubah. Untuk dia merubah kebiasaan dia. Anda tidak akan berubah keadaan Anda seperti ini kecuali mengadakan perubahan, membuat program khusus untuk berubah. Biasanya bangun tidur, terus tidur lagi, habis subuh tidur lagi, sampai nanti jam 8, jam 9 baru bangun. Kemudian bangun malas-malesan, kemudian berangkat kerja dengan angop-angop terus. Kemudian di tempat kerja juga lesu lungkrah, nggak produktif. Kalau pengen berubah, harus membuat perubahan dalam kehidupannya. Dan mesti ini harus bisa membalik arah atau membelok arah dari kebiasaan seperti biasanya. Dia berani mengambil tindakan-tindakan. Dia program. Kalau kita tidak pernah melangkah untuk belajar bahasa Arab, sampai tua nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah tahu. Harus melangkah. Orang melangkah itu kalau terus melangkah, tahu-tahu jauh, tahu-tahu dia sudah berjalan jauh, nggak kerasa. Tapi melangkah. Tapi kalau tidak melangkah, ya jalan di tempat, tidak akan berubah keadaannya itu. Kalau tidak melangkah belajar agama, sampai tua tidak akan pernah tahu tentang agama dia. Harus melangkah. Sehingga harus ada tindakan nyata. Sehingga harus betul-betul ada gerakan yang dia lakukan. Saufa uhafidh ala salah. Nantilah aku akan jaga salatku. Nanti. Sampai kapan? Waktumu, apa kamu masih punya waktu yang kamu jamin kamu masih bisa melaksanakan rencana kamu? Nantilah aku akan berbakti sama orang tua. Nanti ditunda-tunda. Menunda-nunda kebaikan-kebaikan. Fala yaf'alu wala yubadiru wala yakhtanim. Dia akhirnya tidak berbuat, tidak segera melangkah, tidak segera memanfaatkan waktu. Bal yu'ajjil wa yusawwif. Dahkan dia nanti ditunda-tunda terus. Nanti. Fa nafsuhu idza hadatsathu bitaubah, jiwanya apabila dia itu ada bisikan untuk bertaubat, au bil muhafadzah ala salat, atau dia ada bisikan untuk menjaga salat dan yang lain-lainnya, ja'atu hadhil afatu wa sarafatu an hadzal khair. Lalu datang penyakit ini datang. Sudah ada niat untuk yaitu salat, niat untuk bertaubat, tapi bisikan ini datang. Nanti aja. Sekarang itu masih muda, eman-eman, masih enak-enaknya menikmati hidup. Nanti aja kalau sudah dekat-dekat kubur, sehingga baru tobat biar husnul khotimah. Kayaknya punya program yang bagus. Tapi itu tipuan syaitan. Datang penyakit ini memalingkan dia dari kebaikan. Akhirnya semua rancangan kebaikan itu semuanya tinggal rancangan, gak ada yang terwujud. Karena nanti, tunda, nanti, ini dulu. Ikhwanibillah, boleh kita menunda, tapi mesti dengan alasan karena ada yang lebih diprioritaskan. Bertumpuk-tumpuk agenda acaranya itu, dan kita nggak mungkin sekali waktu melaksanakan semuanya. Ada prioritas. Yang ini ditunda karena kurang penting. Ini namanya membuat skala prioritas. Fikih aulawiyat, tahu tentang mana yang mesti dia lebih dahulukan dulu.
Tapi bukan menunda karena malas. Menunda karena ya ini tidak berbuat sehingga waktunya berlalu sia-sia. Wala yazalu yusawwif wala yazal yusawwif wa yu'ajjil hatta tafutahu barakatas sabab. Dia selalu menunda-nunda, nanti-nanti sampai akhirnya hilang itu keberkahan mudanya, keberkahan masa mudanya. Masa muda itu masa gesit-gesitnya, kuat-kuatnya, gak gampang capek, otaknya masih fresh, langkahnya masih jauh. Itu mestinya mumpung masih muda, bagaimana kemudian dia mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya, sehingga di waktu tua tinggal menikmati. Tinggal menikmati. Di waktu mudanya malas-malasan terus. Waktu tua anaknya sudah banyak, kebutuhannya banyak, kemudian belum punya pekerjaan, masih mau ngelamar pekerjaan, baru mau merintis. Umurnya sudah 60 tahun, baru mau merintis pekerjaan. Mau berapa lagi tambah umurnya? Sehingga masih muda, bagaimana dia betul-betul itu memanfaatkan waktu tersebut. Waqtinami waqtihi bil khair, sampai hilang keberkahan waktu mudanya dan dia tidak memanfaatkan waktunya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Warubbama ajal warubbama ajala ba'dhum at-taubah ila ayasila ila umurin ma min hayatihi. Boleh jadi dia tunda, ajala, dia tunda. Sebagian mereka menunda taubat sampai waktu tertentu, yang sampai akhirnya dia kehabisan umur, dia terbuai oleh angan-angan dan umurnya habis. Sehingga yang harus kita campakkan, segera hilangkan, itu jangan suka menunda. Apa yang mesti kita lakukan sekarang dan ada waktu dan bisa sekarang. Sehingga mesti Anda punya program, dijaga baik-baik, jangan ditunda. Dengan program itu Anda punya target. Ada 3 ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Kita cuma sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.